Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Dwi Nurani, salah satu mahasiswa PPG Angkatan Kedua tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi buli-buli panas, model pembelajaran PPL yang dilaksanakan di kelas 11 SMK Kesehatan Bakti Norma Husada. Berikut videonya. Masih semangat untuk pembelajaran KBTK kali ini? Masih. Masih ya. Sekarang Bu Erika absen dulu. Mas Herman hadir? Hadir. Mbak Yasna hadir? Hadir. Mbak Peggy? Hadir. Oke, semuanya hadir ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mas Herman silakan untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, untuk biar lebih semangat lagi pembelajaran kali ini, Bu Erika kasih ice breaking dulu ya. Ayo, semuanya berdiri. Oke, Bu Erika contohkan dulu ya. Marina menari di atas menara. Oke, sudah bisa semuanya? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Oke, Fajar. Ayo, di sini Bu Erika mau tanya tentang materi yang kemarin kita tentang kompres hangat. Ya, untuk flashbacknya yang kemarin tentang kompres hangat, Bu Erika mau tanya nih, untuk tujuan dari kompres hangat itu apa sih? Oke, silakan. Untuk menurunkan suhu tubuh, untuk membantu mengerjakan perjalanan dan untuk melancar sirkulasi darah. Oke, nah sekarang dengan tujuan seperti itu, nah Bu Erika juga mau tanya nih, alat apa saja yang digunakan saat menggunakan kompres hangat? Oke, Alatnya ada tiga, yaitu air hangat sama wastafel. Wastafnya ada dua macam, wastafel sama wastafel besar, terus sama satu ikom. oke, terima kasih. Nah, di sini juga Bu Erika mau bertanya juga nih, karena sama sudah tahu tentang kompres hangat itu tujuannya dan juga apa namanya tentang alat-alatnya. Nah, di sini Bu Erika juga mau tanya, siapa sih di sini yang pernah nyeri perut atau dysmenorrhea yang setiap bulan? Saya pernah, Bu. Oke, pernah ya? Iya. Apa sih tindakanmu untuk meredakan nyeri perut atau dysmenorrhea? Oke, minum obat. Oke, Saya Bu. silakan. Oh, istirahat. Oke, yang lainnya? Oke. Mengompres abdomen dengan menggunakan botol yang berisi air hangat. Oke, nah jawabannya tepat sekali ya, dengan menggunakan botol atau apa namanya yang diisi dengan air panas. Nah, setelah itu kita mari untuk belajar bagaimana sih untuk menyerikan reda pada abdomen perut itu bagaimana. Nah, kita akan mempelajari pada hari ini dengan menggunakan apa? Buli-buli panas kalau dalam bahasa medisnya ya. Nah, sekarang Bu Erika juga mau mengasihkan untuk
dari buli-buli panas itu atau enggak kompres hangat tersebut atau kompres kering, nah itu sangat bermanfaat dan berguna sekali buat kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita akan meredakan nyeri seperti itu dengan terapi non farmakologis. Itu ya. Nah, mari kita mulai mempelajari tentang buli-buli panas. Itu ya. Untuk KI 1, KI 2, dan KI 3 harus dipelajari. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu menguraikan tentang definisi buli-buli panas. Itu ya. Dan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis tentang buli-buli panas. Dan yang ketiga, mempraktekkan prosedur buli-buli panas sesuai SOP dengan tepat dan benar. Itu tujuannya pembelajarannya kita kali ini. Nah, untuk metode pembelajarannya kita menggunakan ceramah, diskusi, tanya jawab, praktek, simulasi, dan penugasan. Nah, untuk penilaian selama pembelajaran itu ada 3, yaitu penilaian pengetahuan, keterampilan, dan penilaian sikap. Jadi kalau pengetahuan nanti kita ada post test melalui Google Form, dan untuk keterampilannya nanti kita juga akan melakukan praktek untuk buli-buli panas di lab ya. Nah, untuk sikapnya, sikap dan keaktifan waktu pembelajaran dan juga presentasi. Nah, sekarang yuk, mari kita belajar tentang buli-buli panas. Bu Erika akan menampilkan video pembelajaran berikut. Dysmenorrhea adalah gangguan menstruasi terbanyak 10-0% yang dipelajari perempuan maupun wanita dewasa. Di Indonesia kirakan 60%-70% perempuan mengalami dysmenorrhea. Meskipun dysmenorrhea banyak dialami oleh perempuan yang menstruasi, tetapi banyak yang mengabaikan tanpa melakukan upaya penanganan yang tepat, padahal masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi nyeri tersebut. Penanganan dapat dilakukan secara non-farmakologis atau terapi komplementer yang memiliki efek samping minimal seperti kompres hangat dan penggunaan aromaterapi. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih terapi non-farmakologi kompres air hangat. Jadi, kompres air hangat adalah tindakan yang dilakukan dengan memberikan cairan hangat untuk memenuhi kebutuhan nyaman dan mengurangi atau membebaskan nyeri. Manajemen nyeri non-farmakologi merupakan tindakan menurunkan respon nyeri tanpa menggunakan agen farmakologi. Menggunakan masker, menggunakan sarung tangan bersih. Sebelumnya ini posisinya sudah nyaman, sudah. Ya, saya bagus duduknya. Memasang peta kecil di area perut yang akan diberikan buli-buli air panas. Coba. Memasang lap kerja atau penalas. Dan kemudian mengisi buli-buli air panas dengan air panas sebanyak 1/4 sampai dengan 3/4, kira-kira sampai ke sini. Dibuka terlebih dahulu,
Kemudian diisi air panasnya. Pastikan udara yang berada di kantong buli-buli air panas tidak ada dengan kita menekuk seperti ini. Kemudian kita tutup buli-buli air panasnya. Kemudian kita cek kebocoran, apakah buli-buli air panas tersebut bocor atau tidak. Kalau tidak, kemudian kita langsung mengelapnya. Apabila nanti ada air yang berada di luar, kita lap, masukkan ke dalam ember kotor, kemudian dimasukkan ke dalam sarung buli-buli air panas. Jangan lupa ditali. Kemudian siap diberikan kepada pasien. Mbak Dewi, ini saya berikan di atas perut Mbak Dewi ya, supaya nanti nyerinya hilang. Mbak Dewi nanti misalkan di saat dilakukan tindakan mengeluh panas atau mungkin ada yang dirasakan tidak enak, nanti bilang ya. Saya tahu ya. Ditaruh di atas perut pasien sekitar 5-10 menit. Mbak Dewi ini sudah sekitar 5-5 menit ya Mbak Dewi ya. Ya saya ambil ya Mbak. Mengambil alas dan buka Mbak Dewi. Memasukkan ke dalam ember kotor. Kemudian melepas APD setelah melakukan tindakan. Yang pertama adalah melepas celemek. Masukkan ke dalam ember kotor. Melepas masker. Dimasukkan ke dalam bengkok. Dan melepas handscope. Ya Mbak Dewi, ini tindakannya sudah selesai. Bagaimana perasaannya Mbak Dewi? Sudah berkurang sakitnya. Oh ya, sudah tidak nyeri lagi ya. Oke Mbak Dewi, tadi sudah baik kerjasamanya. Nanti saya akan kembali lagi sekitar 2 jam untuk membantu Mbak Dewi melakukan perjalanan lagi. Apabila nyerinya timbul lagi, Mbak Dewi sudah bisa itu ya Mbak Dewi ya. Sebelum saya ke ruang perawat, apakah ditanyakan? Tidak ada ya Mbak Dewi. Ya, jadi saya sedikit lagi ya. Selamat istirahat, semoga lekas sembuh. Oke, dari video tersebut tadi ya yang sudah Ibu tampilkan, silakan yang mau bertanya. Oke, silakan. Di mana lokasi yang tepat untuk melakukan tindakan buli-buli panas? Oke, silakan. Bisa di mana saja pada area yang Oke, terima kasih. Nah, untuk menguatkan jawaban dari temannya, nanti Bu Erika share untuk LKPD-nya dan Ibu jelaskan. Nah, dari prinsip buli-buli panas tersebut ya, jadi prinsipnya itu yang pertama, kalau mengasihkan tindakan buli-buli panas, yang pertama, air tidak boleh yang terlalu panas. Takutnya apa? Kulitnya pasien bisa melepuh, atau kemerahan, atau juga iritasi. Dan juga untuk penggunaan buli-buli panas tidak harus langsung pada kulit, menyentuh kulit tidak boleh. Tapi apa? Harus dikasih alas dulu, terus setelah itu baru buli-buli panasnya ditaruh di atas alas tersebut. Seperti itu ya. Silakan sekarang untuk membentuk kelompok, kita nanti juga akan demonstrasi ya, dan juga praktek di lab. Oke, Bu Erika akan mendemonstrasikan tentang buli-buli panas seperti pasien ya. Nah, yang pertama yaitu kan persiapan alat sudah, persiapan alat sudah, terus persiapan apa lagi? Lingkungan dan persiapan pasien, gitu ya. Nah, sebelum melakukan tindakan seperti itu kita harus tahu dengan K3, kesehatan keselamatan kerja. Kenapa kita harus menggunakan sarung tangan yang tepat?
tebal? Untuk mencegah terjadinya kecelakaan waktu kita mengisi air panas pada buli-buli panas. Agar juga tangan kita terhindar dari air panas. Setelah itu kita ini yang dinamakan apa? Buli-buli panas atau BWY itu ya. Setelah itu kita buka dulu BWY-nya ya. Lalu kita apa? mengisi air panas. Oke. Nah, kita ketika mengisinya berapa? 1/3 bagian atau 1/4 bagian. Seperti itu ya. Dengan suhu berapa? 50 sampai 60 Dengan suhu berapa? 50 sampai 60 derajat Celcius. Kenapa nggak boleh kita sampai yang terlalu penuh? Takutnya tumpah. Gitu. Setelah itu apa yang dilakukan? Mengeluarkan buli panasnya agar tidak ada udara yang ada di dalamnya. Terus lanjut kita menutup kembali. Oke, setelah itu apa? Kita cek bocorannya agar nanti kalau ada kebocoran jadi kita tidak boleh menggunakan. Takutnya tumpah pada pasien. Setelah itu kita apa? Dilap dulu. Oke, dikeringkan sampai kering. Seperti itu ya. Setelah kering baru kita lapisi dengan buli-buli panas. Nah, sebelum kita memberikan kepada pasien, mohon maaf Bapak, kami akan menggunakan buli-buli panas. Mohon untuk buka. Nah, buka dulu ya. Ini nggak boleh langsung buli-buli panasnya langsung ke pasiennya, nggak boleh ya. Takutnya apa? Melepuh atau nggak iritasi. Baru ini gunakan alasnya, baru kita taruh buli-buli panas di atasnya selama 15 sampai 30 menit dan diberi jedanya berapa? 5 menit sekali. Oke, sudah, baru kita angkat. Oke, dari sini ada yang bertanya? Tidak ya? Oke, silakan untuk prakteknya. Permisi Bu Asesor, saya akan melakukan tindakan perawatan yaitu buli-buli panas. Apakah diizinkan? Ya. Terima kasih. Permisi Bu Asesor, saya akan melakukan tindakan perawatan yaitu pasang buli-buli panas. Apakah diizinkan? Terima kasih. Permisi Bu Asesor, saya akan melakukan tindakan perawatan tidak menggunakan buli-buli panas. Apakah diizinkan? Syarat orientasi. Permisi Bu, dengan Gunakan sarung tangan tebal untuk mencegah agar tidak kepanasan. Buka buli-buli panas. Isi buli-buli panas dengan air yang bersuhu 50 sampai 60 derajat Celcius. Isi 1/2 sampai 1/3 bagian. Keluarkan udara yang kosong dengan cara melipat buli-buli panas. Kemudian tutup buli-buli panas. Periksa buli-buli panas, apakah ada yang bocor atau tidak. Lap menggunakan lap kerja. Masukkan buli-buli panas ke dalam sarungnya atau menggunakan handuk kecil. Bentangkan perlak kepada abdomen. Permisi Bu.
Berikan pengopresan selama 15 sampai 30 menit. Berikan istirahat setiap 15 menit agar efek yang diinginkan tercapai. Angkat buli-buli panas. Taruh ke linen botol. Lepas apron. Lepas handscoon. Kemudian cuci tangan. Permisi Bu Siswa, saya telah melakukan tindakan buli-buli panas. Apakah ada evaluasi? Terima kasih. Permisi Bu Asiswa, saya sudah selesai melakukan tindakan perawatan buli panas. Apakah ada yang evaluasi? Terima kasih. Permisi Bu Asiswa, saya sudah selesai pemberian buli panas pada pasien. Apakah ada evaluasi? Terima kasih. Silakan untuk membentuk kelompok terlebih dahulu. Sekarang ya, silakan untuk membentuk kelompok. Satu kelompoknya berisi 4 angka. Oke, untuk lembar kerja peserta didik ya LKPD 1 yang memberikan tampilkan ini, silakan untuk dikerjakan per kelompok ya. Nah, untuk yang pengetahuannya juga ada di sini ya. Nah, untuk pengetahuannya ini ada ilustrasi kasusnya ya. Terus setelah dikerjakan dibuat di PPT itu ya, dan juga untuk tampilannya. Oke, sudah paham semuanya? Oke, silakan untuk dikerjakan. Oke, dibuka untuk PPT-nya ya. Ini pakai tanpa boleh. Oke, karena kontraknya untuk diskusinya sudah selesai, kita selesai jam 10 tadi ya. Nah, sekarang silakan yang mau presentasi. Silakan ya, Syah. Oke, silakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Muhammad Dina Wijaya. Saya secara mampu. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kinerja kami mengenai buli-buli panas. Yang pertama ada definisi dari buli-buli panas. Buli-buli panas adalah botol karet yang diisi air panas dan kerap digunakan untuk meringankan rasa nyeri seperti nyeri otot, nyeri menstruasi, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada alat dan bahan dari buli-buli panas. Yang pertama ada batang buli-buli panas. Yang kedua ada sarung buli-buli panas atau handuk kecil. Yang ketiga ada termos berisi air panas dengan suhu 50-60 derajat Celcius. Dan selanjutnya handscoon, cermek atau apron, masker, lap kerja pemalas atau pelap kecil, dan jengkol. Dalam melakukan buli-buli panas ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada tahap prainteraksi, yaitu melakukan cek catatan perawatan dan catatan medis klien. Yang kedua, siapkan peralatan yang dibutuhkan. Yang ketiga, sebelum ke ruangan pasien
pasien, hendaknya mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya ada tahap orientasi, yaitu tahap memberikan salam, identifikasi klien, dan panggil klien dengan namanya, perkenalkan diri, prosedur, lama kegiatan dan tujuan pada klien atau keluarga, menjaga privasi klien. Selanjutnya menggunakan alat, mencuci tangan, dan yang terakhir melakukan dokumentasi. Apakah ada yang ditanyakan mengenai beli-beli panas? Akan ada jika kita mengungkas dengan waktu yang lama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Laila, yaitu apabila kita melakukan pengemasan terlalu lama dapat mengakibatkan iritasi atau luka lecet, kemerahan, dan iritasi. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, beri tepuk tangan juga. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai beli-beli panas. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mita Semester Ayu, dan ini teman saya Najula Mufidiyah, saya Fadila Nisa Astia, Saya selalu Wulandari. saya Mursalina. Pengertian dan tujuan beli-beli panas. Kemudian kompres dilakukan pada ragam persendian beberapa faktor pertumbuh dan perkembangan. Kompres hangat adalah memberikan rasa hangat untuk memberi hiburan rasa nyaman, mengurangi atau membebaskan nyeri, mengurangi atau mencegah spasi. Ada alat. Yang pertama ada kantong buli-buli atau buli-buli, sarung buli-buli atau buncil, dan mengisi air panas, bengkok, handscoon, celemek atau apron, masker medis, lap kerja atau serbet, pengawas atau pelaku. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan atau ada yang lain dari kelompok 3 mungkin? Atau 1? Dapat saat ini atau di mana dapat terdapat menjadi abdomen. Pada saat terjadinya di abdomen, dilakukan pembedahan agar pembuluh darah melebar atau vasodilatasi. Untuk mengurangi rasa nyeri, kita melakukan pembedahan pada bagian abdomen yang Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bu Mbak Becky, kesimpulannya. dari buli-buli panas adalah dapat meringankan rasa nyeri otot, rasa nyeri menstruasi, dan sebagainya. Dengan buli-buli panas, rasa nyeri bisa teralihkan dan penderita pun bisa merasa lebih nyaman. Memberikan buli-buli panas dapat membantu meningkatkan aliran darah ke area tubuh yang sakit. Dengan adanya peningkatan aliran darah, rasa sakit akan berangsur membaik dan proses penyembuhan pun akan lebih cepat terjadi. Oke, terima kasih untuk Mbak Peggy untuk kesimpulannya yang sangat luar biasa seperti itu ya. Nah, memang benar untuk buli-buli panas yaitu kan sangat penting sekali buat kehidupan kita karena untuk meredakan nyeri pada abdomen, nyeri perut, nyeri dismenosis itu ya, dan sangat berarti dan tanpa obat-obatan atau non-farmakologi. Untuk indikasinya tentang pada buli-buli panas itu yaitu ada yang pasien yang sangat kedinginan atau hipotermi, terus juga ada pasien dengan perut kembung dan juga pasien yang dismenosis, dan untuk penyakit peradangan, spasme otot, dan juga abses dan hematoma. Abses itu apa namanya? Nanas seperti itu ya, oke, nanas gitu. Nah, oke, sudah selesai untuk prosesnya Google Formnya ya. Terima kasih. Nah, untuk nilai yang paling bagus kali ini
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.